Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih anak-anak ya, apabila kita sudah membuat tabel data, daftar tamu, daftar gaji, ya, grafik, kemudian berikutnya tabel angsuran, dan tabel perhitungan depresiasi. Ya. Baik, kita mulai. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah memberikan nama rank untuk tabel 1 dan tabel 2. Ya, caranya seperti ini, ya. Log, kemudian di sini di name box, ya, kita kasih nama rank ini dengan tabel 1, ya. Tidak boleh pakai spasi, ya. Bisa tabel 1 seperti ini atau tabel underscore 1. Ya, kemudian enter. Untuk tabel 2 juga perlakukan dengan cara yang sama, yaitu tabel underscore 2, enter. Ya. Nah, sehingga kita punya name rank-nya tabel 1 dan tabel 2. Jadi kalau kita di sini akan panggil tabel 1, kalau kita akan panggil tabel 2, nah ini. Oke. Nah. Kemudian kita akan mengisi tabel data tamu minggu 1 bulan Mei 2017. Ya. Nah, ini. Nah, kita lihat. Yang pertama sisipkan gambar. Ya, apabila tidak ada nih, karena gambarnya tidak ada, maka nanti atau kamu copy, nggak ada ya, nggak bisa di copy. Untuk gambarnya dilewat saja dulu. Ya, untuk tipe kamar kita akan mengisi yang ini, tipe kamar. Tipe kamar dan lokasi kamar. Tipe kamar dan lokasi kamar. Mengambil data dari kode kamar dihubungkan dengan tabel 1. Ya. Lihat di sini tabel 1. Ini kodenya SP, DT, DQ. Nah, di sini SP, DT, dan DQ adalah huruf ke-1 dan ke-2 dari kode kamar. Ya. Maka kita akan mengambilnya dengan left. Ya. DQ, SP, DT itu akan mengambilnya dengan left. Maka apabila kita gabungkan dengan rumus VLOOKUP, ya, dengan rumus VLOOKUP, karena akan mencari data dari tabel 1 ini. Ya, maka kita gunakan rumus VLOOKUP. Jadi sama dengan VLOOKUP, kemudian left. Ya, ini akan mencari ke sini. VLOOKUP left. Nih. Left. Nah, ini number karakter. Number karakternya kan DQ itu ada 2 karakter, D dan Q. S dan P, D dan T. Jadi hanya 2 karakter. Ini 2 karakter. Nah, ini untuk rumus left selesai, maka ditutup. Ya, sekarang kita lanjutkan rumus VLOOKUP-nya. Yaitu dengan tabel array. Tabel array-nya adalah tabel underscore 1. Ya. Kemudian ya, kita lihat tipe kamar itu adalah kolom kedua dari tabel 1. Ya, kolom kedua dari tabel 1. Ya. Maka kita sebut di sini kolom index number-nya adalah 2. Ya. Kemudian kita isi dengan false. Ya. Jangan lupa ini ya. Walaupun suka benar, tapi kadang kalau tidak tersusun dengan rapi, itu akan menjadi fatal. Nah, ini untuk tipe kamar. Di sini adalah tipe kamar dan lokasi kamar. Berarti yang ini. Nah, berarti kalau ini rumusnya sama.
Hanya saja kalau tipe kamar itu kolom kedua, tipe lokasi kamar kolom ketiga. Ya. Nah, maka kalau sama ini tinggal copy. Cara ngopinya ini copy dalamnya gini, copy, Ctrl C, tab, paste di sini. Ya. Dan kita ganti kolom indeksnya menjadi 3. Oke. Nah, untuk tarif tipe kamar dan lokasi kamar ini udah selesai. Ini tarif per malam. Mengambil data dari kode kamar dihubungkan dengan tabel 2. Nah, perhatikan di tabel 2 adalah tabel horizontal. Kalau ini tabel vertikal, maka dicarinya dengan VLOOKUP, vertical lookup. Nah, yang ini adalah tabel horizontal. Ya. Cirinya kalau tabel vertikal itu field atau judulnya ada di atas. Sedangkan tabel horizontal judulnya ada di bawah. Seperti ini. Ada di pinggir kiri. Ya. Nah, maka untuk tarif kamar digunakan HLOOKUP. Nah, kodenya di tarif kamar adalah AI, BI, B2. AI, BI, B2, ini B2, AI, B1, bukan A1, sorry, B1 dan B2 adalah huruf terakhir, 2 huruf terakhir. Maka kita akan mengambilnya dengan menggunakan fungsi array. Ya. Jadi sama dengan HLOOKUP. Ya, lookup value-nya di sini, tapi yang diambil hanya B2-nya. Hanya A1-nya, hanya B1-nya. Berarti kita gunakan array. Sini. Kemudian yang diambil 2 karakter. Ya, kemudian tabel array-nya tadi tabel underscore 2. Ya. Terus barisnya baris kedua. Wow. Nah, itu. Tarif mengambil data dari kode kamar dihubungkan dengan tabel 2. General. Nah, jadi udah nggak usah di format. Ya, kemudian kita nggak bisa. Kita akan copy ke bawah. Ya. Terus harus diingat lagi ini dalam mengisi tanggal check-in dan check-out. Sesuaikan dengan yang di bawah ini. Ini tanggal dulu baru bulan. Ya. Kalau yang kamu bulan dulu di sini baru tanggal, maka di sini pun harus mengisinya dengan bulan dulu baru. Lama menginap diperoleh dari hasil pengurangan tanggal check-out dikurangi tanggal check-in. Nah, jadi ini gampang sekali, tanggal check-out dikurangi tanggal check-in. Beres ya. Kemudian custom tambahan kata hari ya. Tinggal custom. Mana number ya. Custom boleh di general, boleh di sini, boleh di general, boleh ya. Ini hari. Biaya sewa diperoleh dari hasil perkalian tarif per malam dengan lama menginap. Ini gampang sekali. Ini tarif per malam dikalikan dengan lama menginap. Ya. Accounting simbol tanpa desimal. Ya, accounting simbol tanpa desimal. Accounting tanpa desimal. PRP. Ini tanpa desimal berarti ininya 0. Bonus diberikan jika lama menginap lebih besar dari 3 dan tipe kamar deluxe. Jadi ada if dan and. Ya. Jika and dulu lama menginap lebih besar sama dengan 3. Dan ini dannya sudah ada, tinggal
tinggal tipe kamar. Tipe kamar nih, tipe kamar sama dengan pakai kutip. Nulisnya harus sama, deluxe harus sama. Deluxe Queen. Ya. Nah, kita tutup ini untuk menutup N. N sama dengan Deluxe Queen tutup ya, untuk menutup N ya. Maka 10% dikali biaya dari biaya sewa dari sini. Ya. Selain dari itu 0. Ya. Jumlah bayar adalah sewa dikurangi bonus sewa, biaya sewa dikurangi bonus. Ini udah selesai semuanya, tinggal di copy. Nah, kemudian ini lama menginap terlalu besar. Nah, tinggal ini dijumlahkan. Oh, ini terlalu kecil. Nah, ini juga ingat, jadi akunting tanpa desimal, akunting tanpa desimal, akunting tanpa desimal. Jadi ini kalau kita sudah punya nih, sudah punya RP atau settingan, ya kita tinggal pakai kuas ini, format pointer. Oke. Tinggal kita jumlahkan dengan sum. Ini kalau lengkap ini ada sum. Oke. Jadi kita sudah menyelesaikan sheet untuk daftar tamu. Nah, sekarang gaji pegawai. Ini gaji pegawai. Nama karyawan, kode karyawan, dan jumlah jam lembur sesuai dengan isian. Udah diisi. Shift hari. Dicari berdasarkan kode karyawan. Jika P maka pagi, jika M maka malam. P dan M ada di kode karyawan. Dan letaknya ada di tengah. Huruf kelima kita hitung saja. Ya. 0, bukan huruf ya, karakter kelima. 0, 0, 1, strip P. Jadi P itu huruf ke atau karakter kelima. Ya. Kita gunakan ini. Jika kode karyawannya P, maka pagi. Jika M, maka malam. Ya, ini jika kode karyawan P itu tadi ada di tengah, berarti gunakan mid. Huruf ke atau karakter kelima, 1 karakter. Ya. Sama dengan P, maka pagi. Ya. Kalau pakai N lagi, pakai if lagi, ya tinggal copy. Tinggal copy. Ya. Tinggal ganti jika M, maka malam. Oh, paginya salah. Malam ini pagi. Maka malam. Kurung. Enter. Atau kurung lagi boleh. Enter aja. Jabatan. Dicari berdasarkan kode karyawan. Jika FO, maka front office. Jika AD, maka administrasi. Jika OB, maka office boy. Lihat sini, FO, AD, dan OB ada di ujung atau right. Ya, kita akan mengambilnya dengan right. Ya.
Jika kode karyawan dua huruf terakhir ya, sama dengan FO, maka front office. Nah, kan ini ada 3. Jika FO, jika AD, dan jika OB. Nah, kan sama. Rumusnya sama. Ya, maka ini bisa di-copy. Ini Ctrl C, paste, Ctrl V. Ya. Nah, jika AD, maka administrasi. Ya. Kemudian jika OB, maka office boy. Di koma terakhirnya hilangin, enter. Ada yang salah. Oke, ini kurang kutip. Maka front office. Jika AD, maka administration. Jika OB, maka office boy. Oke, sorry. Uang lembur. Ini boleh di copy dulu. Uang lembur. Dicari berdasarkan jumlah jam lembur dikali upah lembur. Nah, ini upah lemburnya. Upah lemburnya di soal kelewat. Di sini. Rp12.500 per jam. Ini pakai rupiah. Ya. Jadi uang lembur dicari berdasarkan jumlah jam lembur dikali upah lembur per jam. Fungsi absolut. Pakai accounting tanpa desimal. Oke. Sama dengan jam lembur kali upah lembur per jam. Ya. Ini diabsolutkan dengan menekan F4. Enter. Nah, ini kalau misalnya ketemu seperti ini, ya jangan panik. Ya. Kita akan ubah jadi accounting. Nah, kita sudah punya accounting kan ini nih, sudah punya. Jadi kita tinggal. Oke, kemudian tunjangan. Dicari berdasarkan jabatan. Jika front office maka 150.000. Jika administrasi 200.000. Jika office boy 100.000. Nah, ini. Jika jabatan sama dengan front office, saya besarkan biar jelas. Front office, maka jangan pakai kutip, maka 150. Maka 150.000.
Nah, ini udah bisa di copy. Ada ya. Sorry. Balikan lagi. Saya buatkan ini dulu ya. Nah, jika jabatan sama dengan front office, maka tunjangannya 150.000. Nah, ini tinggal di copy. Jika jabatan sama dengan administrasi, administrasi, maka ini 200. Jika jabatannya adalah office boy, maka 100.000. Ya. Koma terakhirnya hilangkan. Ini mungkin ada yang salah. Ini office. F. Gaji kotor. Dicari berdasarkan data jika front office 2.250.000, administrasi 2.500.000 dan office boy 1.500.000. Ini sama persis dengan tunjangan. Ya, rumusnya cuman angkanya saja. Kita copy saja. Nah, kita perbaiki. Jika front office maka 2.250.000. Jika administrasi 2.500.000. Jika office boy 1.500.000. Oke. Dengan simbol rupiah tanpa desimal. Itu kita tinggal apa? Tinggal PPh 5%. Dihitung 5% dari gaji kotor. Akunting tanpa desimal. Sama dengan ini kali 5%. Gaji bersih, gaji lembur tambah tunjangan tambah gaji kotor. Ini bisa menggunakan SAM dikurangi PPh. Oke. Ini sama dengan SAM. SAM-nya sampai gaji kotor. Tutup dikurangi PPh 5%. Oke. Nah, ini jumlah gaji tinggal pakai SAM. Gaji tertinggi tinggal pakai max. Sampai sini. Gaji terendah tinggal pakai min. Sorry. Gaji tertinggi. Maksudnya. Ya, ini boleh di
Oke, kita selesai membuat daftar gaji minggu. Ini, saya kopikan aja ini. Kemudian membuat grafik. Ya. Ini nama tamu, lama menginap, jumlah bayar sudah ada di tabel daftar tamu. Jadi ini ya, sini nama tamu, lama menginap ini ya. Kemudian jumlah bayar ini. Kemudian kita copy. Oke, kok jadi ini? Kok jadi absolut? Ini tidak absolut ya, ini dengan sendirinya absolut. Ini juga tidak absolut. Kenapa tidak absolut? Oke, ini pakai hari karena sudah punya harinya, tinggal di copy pointer. Yang pertama dibuat adalah grafik pie. Seperti ini, di sini ada nama dan persen. Ya, ini tampilannya. Ya, ini untuk lama menginap menggunakan grafik. Ini ada insert chart. Usahakan ke sini biar memilihnya lebih banyak. Ocha, ini ada pie, kita pilih yang ini. Ya, biar sama. Oke. Jadi gedein. Nah, setelah ini selesai, seperti ini, kita klik, ya, klik ini semua nih, ya, ditandain, ya. Kemudian klik kanan, add label, ya. Jadi ada ini labelnya. Kemudian kita format data series. Nah, ini akan ada di sini deh. Ya. Format data series. Konsumsinya di situ, Bang. Ya. Terminan video. Cepat.
Ih, gimana? Oke, oke, oke. Nah, ini format data label. Ya, yang akan kita tampilkan adalah format data label. Yang akan kita tampilkan adalah nama value-nya, nama kategori. Nah, itu percentage. Jadi nama sama persen. Nah, lokasinya outside saja. Nah, seperti itu. Kalau kita perbesar, nah, ya. Jadi sekali lagi, ya, ini saya hilangin dulu, hilangin semua. Nah, kita kan menemukan setelah selesai itu seperti ini. Klik kanan, add data label, ya. Kemudian klik kanan, format data label. Ya. Yang ditampilkan adalah kategori sama persen. Ya. Terus lainnya bisa. Nah, kemudian tabel grafik yang kedua, ini nama tamu sama jumlah bayar. Ya, bagaimana cara menseleksi ini? Biasa seperti ini. Kemudian tekan kontrol dan pilih seperti biasa. Ya, jadi ininya dilewat nih, lama menginapnya dilewat. Ya. Kemudian kita ke insert chart. Lagi kita pilih yang lain. Kita pilih yang kedua saja. Pilih yang kedua. Seperti ini. Oke. Ini jumlah bayar. Nah, kalau ini pengen huruf besar bisa dirubah di sini. Jumlah bayar. Nah, untuk penyesuaiannya misalnya nih di format ya. Didesain. Yang terpilih. Oke, ternyata yang terseleksi adalah tabel ini. Nah, ini. Sesuaikan dengan gambar yang di. Kemudian ininya bisa menggunakan sekali lagi sini klik kanan format data series ini, ya, kemudian ganti ini di solid,
pilih yang kita inginkan. Kemudian untuk mengubah warna huruf, ini take option. Misalnya warna hurufnya, misalnya merah. Misalnya. Atau yang di soal itu warna kuning ya. Warna kuning. Warna kuning inilah. Ini warna kuning terang. Terus, oke. Ini dua grafik sudah selesai. Untuk tabel angsuran, ini sudah dibuat ya. Dengan ketentuan nilai pila seharga 363 juta, bunga menurun 6% setahun, masa angsuran 2 tahun. Ya. Jadi nilai pilanya 363 juta. Kemudian bunga per bulannya adalah 6% dibagi 12. 6% dibagi 12 atau 0,5%. Waktunya 2 tahun atau 24 bulan. Nah, untuk menghitung berapa angsuran per bulannya, gunakan rumus PMT. PMT ini rate berarti bunga. Kemudian N per berarti waktu. Kemudian PP atau present value berarti utangnya. Nah, sebenarnya sampai sini rumusnya sudah selesai. Cuman ini nilainya negatif. Ya. Maka perlu supaya menjadi bilangan positif, gunakan rumus ABS atau absolut. Sekarang menjadi 16 juta. Ini format penting. Nah, cuma di sini masih ada koma-koma. Ya. Maka kita akan bulatkan ke rupiah penuh dengan rumus pound. Rupiah penuh saja, 0. Jadi rumus lengkapnya adalah round ABS. Nah, untuk round dan ABS ini bisa ditukar posisi. Ya. Cuman tentu saja ini jadi kurung-kurungnya jadi berbeda. Nah, ini saldo awal, berarti ini ya, saldo awal. Kita besarkan. Nah, saldo awal. Angsuran per bulan, berarti ini. Pakai absolut. Ya, supaya kalau di copy tab. Bunga per bulan adalah ini saldo awal dikali dengan bunga per bulan. Pakai absolut biar aja. Cicilan pokok adalah angsuran dikurangi bunga per bulan. Saldo akhir adalah saldo awal dikurangi cicilan pokok. Nah, ini yang nomor 2 ini, saldo awal bulan kedua adalah saldo akhir bulan pertama. Ya. Ini di bunga per bulannya, jelas ya, bunga per bulan. Kemudian cicilan pokoknya, kemudian saldo akhirnya. Nih,
ini di sehingga akhirnya lunasnya di minus 12. Oke. Oke. Jadi untuk daftar angsuran pada Resort Aston itu sudah selesai. Perhitungan depresiasi. Ya, perhitungan depresiasi. Nah, ini gedung digunakan awal Januari 2016 dengan harga perolehan 445 juta. Nilai residunya 20 juta, umur ekonomis 20 tahun. Ini kita sudah membuat tabelnya. Harga gedung 445 juta, nilai ekonomis nilai sisa 20 juta, umur ekonomis 20 tahun. Nah, ini buatkan ini pakai rupiah, buat ini pakai rupiah. Ini pakai custom. $20 tahun. Nilai awal jelas nih. Ya. Nilai awal. Depresiasi untuk straight line itu tinggal ini. Saya pakai absolut karena jumlahnya akan tetap. Dikurangi ini juga saya pakai absolut. Dibagi 20. Juga pakai absolut. Depresiasi untuk tahun pertama adalah akumulasi depresiasi untuk tahun pertama adalah depresiasi untuk tahun pertama. Nilai sisanya adalah nilai awal dikurangi depresiasi. Nah, nilai awal tahun kedua adalah nilai akhir tahun pertama. Nih. Ya. Kemudian ini karena tadi sudah pakai rumus, kita tinggal copy. Nah, cuman untuk depresiasinya tentu saja ini akan kita ubah, yaitu depresiasi tahun pertama ditambah akumulasi depresiasi tahun pertama ditambah depresiasi tahun kedua. Ya. Nah, setelah itu kita bisa mengkopinya sampai nilai akhirnya adalah 20 juta. Oke. Untuk straight line. Yang kedua adalah peralatan 80 juta, nilai residu 2 juta, umur ekonomis 5 tahun, disucikan dengan metode jumlah angka tahun. Jumlah angka tahun adalah jumlah ini. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Karena umur ekonomisnya 5 tahun. Nah, kita akan membuat angka di sini terbalik. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, susun. Nah, kemudian nilai awal itu ini. Nah, nilai awal. Depresiasi, nah, berdasarkan angka tahun adalah 5. Sorry, tadi saya salah. Ini kalau dijumlahkan, jumlah angka tahunnya adalah 5, 4, 3, 2, 1. Berarti jumlahnya 15. Nah, di sini berarti untuk tahun pertama adalah 5. 5 ini udah dibikin sini. 5 per 15. Atau 5 per 15 sini boleh. Tapi pakai absolut. Dikali harga perolehan dikurangi nilai residu. Nah, itu.
akumulasi depresiasinya untuk tahun pertama yang ini. Nilai sisanya di akhir tahun pertama adalah ini dikurangi dikurangi depresiasi. Nah, ini bisa di copy ke tahun kedua. Nah, cuman ini adalah nilai sisa. Nah, untuk depresiasinya untuk depresiasinya ini pakai absolut, lupa. Sehingga kalau di copy jelas. Nah, sekarang akumulasi depresiasinya adalah akumulasi depresiasi tahun pertama ditambah depresiasi tahun kedua. Kemudian nilai sisanya adalah nilai awal dikurangi depresiasi. Untuk tahun selanjutnya kita tinggal copy saja. Nah, nilainya 2 juta tahun kelima. Itu tabel depresiasi peralatan untuk sum of year digit method. Kemudian berikutnya adalah karena dengan harga 270 juta, nilai residu 5 juta, umur ekonomis 8 juta dengan metode saldo menurun ganda. Nah, untuk metode menurun ganda, nilai residu ini tidak berpengaruh. Seperti biasa ini, depresiasinya adalah, kita hitung persen depresiasinya adalah 100% dibagi 8. Atau kalau dipersenkan adalah 12,5%. Ya. Jadi depresiasinya adalah 12,5%. Ya. Kemudian untuk menurun ganda ini dikalikan dengan 2. Karena ganda 2 kalikan 2. Jadi 25%. Ya. Jadi depresiasinya adalah 25% kali saldo awal. Oke. Akumulasi depresiasinya yang ini. Nilai sisanya adalah nilai awal dikurangi depresiasi. Nilai awal tahun kedua adalah nilai akhir atau nilai sisa tahun pertama. Ya. Depresiasinya ini, akumulasi depresiasinya adalah akumulasi depresiasi tahun pertama ditambah depresiasi tahun berikutnya. Ini. Setelah ini selesai, bisa di copy. Oh, salah. Dikurangi depresiasi. Gitu. Ya. Jadi, lihat, tidak sesuai dengan soal. Nggak apa-apa, karena memang ketentuan dari depresiasi peralatan dengan double declining method ini tidak ada nilai ekonomis. Tidak ditentukan nilai ekonomis. Oke, ini sudah terakhir. Kemudian kalau kamu diminta print, ya tinggal misalnya ini di print, ya tinggal kamu print saja begitu, Ctrl P, ya kemudian ini kelihatannya adalah page setup-nya, ya page setup-nya landscape.
kemudian rumusnya 4. Ini kalau masih tersisa seperti ini, kamu atur-atur ya dengan cara ini. Nah, misalnya ini terlalu kurang lebar, lebarin. Masih kurang, ini kan masih bisa, masih bisa. Ya. Ini masih bisa. Ini masih bisa kecilin. Nah, ya. Seperti ini kurang bagus. Mau menginap nih kayaknya, mau menginap. Nah, ini udah 1 lembar. Tinggal print, pilih printer yang sesuai. Nah, untuk ngeprint grafik, kamu tinggal klik Ctrl P. Ya, ini jadi grafiknya saja yang di print. Ada 2 grafik. Ctrl P. Oke. Nah, untuk grafik ini nama kan sudah ada nih. Nah, nama ini bisa dihilangkan. Ya, klik saja kemudian delete. Oke. Nah, print. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.